Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum Umah, ucap seorang laki-laki muda dan tampan dengan kemeja polos berwarna biru muda yang dipadukan dengan celana jeans hitam serta topi yang menutupi sebagian rambutnya. Laki-laki itu segera mencium punggung tangan ibunya saat sudah berdiri tepat di depan sang ibu. Tak lupa ia juga memberikan pelukan yang cukup erat serta kecupan di kepala ibunya. "Waalaikumsalam, kenapa larut sekali, Nak?" tanya sang ibu yang sejak tadi sudah khawatir menunggu kepulangan putra sulungnya. "Tadi ban mobil Abi bocor, jadi harus nunggu montir dulu." Bukan anak laki-laki itu yang menjawab, melainkan seorang laki-laki paruh baya yang tak lain adalah Mike. "Kok bisa?" tanya wanita itu dengan wajah polosnya, hingga membuat kedua laki-laki di depannya kembali dibuat gemas dengan sikap wanita itu. "Paling kena paku, Umah," jawab anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa itu tersenyum. "Yusuf, bukan itu maksud Umah. Bagaimana bisa ban mobil itu bocor? Bukankah sebelum Abi kamu berangkat ke bandara, semua sudah dicek?" jelas wanita yang tak lain adalah Umah Cila tersebut. Ya, dialah Ilyas Yusuf Pranata, anak pertama Umah Cila dan Abi Mike yang baru saja pulang dari Kairo. Entah mengapa tiba-tiba Yusuf memajukan kepulangannya, sedangkan sebelumnya ia sudah mengatakan bahwa akan pulang dalam 1 mingguan lagi. "Kena pakunya di jalan, sayang. Di rumah masih baik-baik saja. Lagi pula paku itu tidak meminta izin terlebih dahulu saat mau merusak ban mobil, jadi Abi tidak tahu," jawab Abi Mike tersenyum dan langsung mendapatkan dengusan kecil dari istrinya. "Umah, di mana Khalifah? Maira sudah pulang juga kah?" tanya laki-laki bernama Yusuf itu seraya menarik kopernya dan mengajak orang tuanya untuk masuk ke dalam rumah. "Maira mungkin lusa karena masih ada beberapa tugas katanya. Khalifah sudah tidur. Capek dia karena ini hari pertama dia," jawab Umma Cila seraya menghela nafasnya berat. "Hari pertama?" Yusuf mengerutkan dahinya menatap sang ibu seolah tidak mengerti. "Iya, tamunya baru datang sore tadi. Pas dia mau sholat Isya, tiba-tiba dia nangis," kata Umma Cila kembali mengingat saat putrinya tidak jadi mengambil air wudhu karena sakit perut. Dan memang benar, ternyata Khalifah baru kedatangan tamu bulanan. Umumnya seorang gadis bahkan teman-teman Khalifah kedatangan tamu saat masuk SMP atau kelas 2. Sedangkan Khalifah sedikit terlambat karena ia baru kedatangan tamu saat sudah menginjak kelas 3 SMP. Jadi dia belum tahu kalau Yusuf pulang. "Belum, kamu saja kasih kabar dadakan seperti tahu bulat yang lewat di depan pondok," kata Umma Cila sedikit kesal kepada putranya. Bagaimana tidak kesal? Yusuf mengatakan akan pulang minggu depan, namun ternyata tiba-tiba suaminya mendapatkan telepon bahwa kini Yusuf sudah berada di bandara pada jam 8. Maka dari itu Abi Mike segera pergi menjemput Yusuf di bandara. "Uma ternyata tahu bulat juga ya?" tanya Yusuf terkekeh sambil memeluk Umanya dari belakang. "Kamu saja yang tinggal lama di Kairo tahu kok, masa Uma yang di sini tidak tahu?" jawab Umma Cila sedikit mendengus. "Sudah malam, jangan bahas tahu bulat terus. Yusuf, kamu juga pasti lelah. Sana, masuk kamar." Yusuf menganggukkan kepalanya sambil melepaskan pelukannya dari Umma. "Selamat malam, Umah, Abi," ucap Yusuf kembali mencium punggung tangan kedua orang tuanya sebelum pada akhirnya ia pergi memasuki kamarnya.
"Bagaimana dengan Elena?" tanya Abi Mike membuka suara saat sudah tidak melihat keberadaan putranya. "Dia sudah di kamar, mungkin sudah tidur." "Ayo, Abi juga tidur," ajak Uma Cila, langsung menggandeng tangan suaminya dan mengajaknya ke kamar. "Bilang saja kamu kangen sama aku, iya." "Astagfirullah, Abi, ih, sudah tua. Ingat anak-anak, jangan begini pekik Uma Cila terkejut saat tiba-tiba suaminya langsung mengangkat tubuhnya dan membawanya ke dalam kamar. Suaminya itu memang terlihat dingin dan sangat jarang bicara. Ia selalu menjaga wibawanya di depan semua orang. Namun jika sudah berdua, ia akan berubah menjadi sosok laki-laki yang sangat berbeda dari biasanya. Baru saja Yusuf hendak istirahat, tiba-tiba ia teringat akan barangnya yang terlupakan di dalam mobil dan belum sempat ia bawa masuk ke dalam rumah. Menghela nafasnya dengan cukup berat, akhirnya ia memutuskan untuk kembali keluar dan mengambil barang tersebut. "Astagfirullah, bisa-bisanya ketinggalan," gumam Yusuf pelan saat membuka pintu mobil dan melihat barangnya masih tertinggal. "Untung ketinggalan di mobil, bagaimana kalau ketinggalan di bandara? Bisa heboh Maira besok," imbuhnya dengan terkekeh kecil saat mengingat bahwa barang itu adalah barang pesanan adiknya yang kini sedang berada di Yogyakarta. Usai mendapatkan barangnya, Yusuf pun berniat untuk kembali masuk ke dalam rumah. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti saat ia mendengar suara aneh yang tertangkap oleh telinganya. "Siapa di sana?" seru Yusuf sambil menatap ke sebuah pot bunga yang berisi pepohonan hias dan berjejer cukup banyak. "Mampus," gumam seorang gadis yang sejak tadi belum juga bisa bergerak dari tempat persembunyiannya lantaran pintu gerbang masih dijaga oleh beberapa security. Belum sempat dirinya melarikan diri, kini dirinya hampir ketahuan. Elena berusaha memutar otak dan berusaha mencari opsi lain agar tidak sampai ketahuan oleh siapapun. Elena bisa melihat dari celah di depannya bahwa ada seseorang yang kini mulai berjalan mendekat ke arahnya, membuat jantungnya semakin berdetak tidak karuan, dan ia pun segera bergegas untuk pergi meninggalkan tempatnya. Taman belakang menjadi satu-satunya tempat pelarian Elena saat ini. Jika ia kembali ke kamarnya akan sangat tidak mungkin karena harus melewati depan rumah utama yang ditempati oleh Abi Mike dan Uma Cila. Sebenarnya sebelum melewati taman belakang itu juga Elena akan melewati rumah Kiai atau yang biasa disebut dalem. Hanya saja Elena sudah sangat yakin bahwa kiai di pondok itu sudah tertidur mengingat saat ini sudah hampir tengah malam. "Bruk, sial!" umpat Elena langsung menghentikan langkahnya saat melihat ada beberapa santri yang melintas dan membuatnya hampir ketahuan. Di tengah kepanikan Elena, ia melihat sebuah dinding yang tidak begitu tinggi membuat sebuah ide melintas begitu saja di kepalanya. "Kemon Ele, lo bisa, tunjukkan bakat lo," gumam Elena memberikan semangat pada dirinya sendiri sebelum memulai peperangan. Ya, Elena memutuskan untuk memanjat dinding untuk menghindari orang yang mengejarnya tadi dan juga beberapa santri yang lewat di jalan menuju halaman belakang. Di halaman belakang ada sebuah gerbang kecil yang biasa dilalui para santri atau pekerja di sana untuk pergi ke sawah. Karena pondok pesantren di sana selain mengajar tentang ilmu agama, juga mengajarkan bagaimana cara bertahan hidup dengan cara bercocok tanam untuk menghasilkan beberapa sayur dan buah untuk dikonsumsi.
Selain untuk mengajarkan para santri, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif karena pondok pesantren itu termasuk pondok gratis, di mana siapapun yang belajar dan masuk di sana tidak dipungut biaya apapun. Maka dari itu, di sana mengajarkan banyak hal, terlebih tentang pemanfaatan lahan kosong. Sedikit lagi, Elek. Kemon, ayo sedikit lagi. Gadis itu terus berusaha memberikan semangat pada dirinya sendiri saat memanjat dinding tersebut. Dan saat ketika dirinya sudah tiba di atas, ia langsung menghela nafasnya dengan lega. Tinggal sedikit lagi, dirinya tinggal loncat untuk sampai di luar pondok. Namun tiba-tiba, grab! Elena langsung membulatkan matanya dengan sempurna saat dengan tiba-tiba tas ranselnya ditahan oleh seseorang dari belakang hingga membuatnya tidak bisa turun ke bawah dan keluar.